Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan anak-anakku semuanya pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan dengan subpokok bahasan mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan biasa dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama, dari bentuk desimal diubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Karena pecahan desimal itu kan per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Jadi dituliskan ke dalam bentuk pecahan biasa dulu, ya, yang berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Kemudian sederhanakanlah pecahan tersebut. Yang selanjutnya boleh juga dicari dulu FVB-nya dari pembilang dan penyebutnya. Kemudian dibagikan dengan pembilang penyebutnya tersebut oleh FVB-nya. Ini langsung akan ketemu. Contoh, ubahlah 0,75 menjadi pecahan biasa. Jawab 0,75 masih ingat? Dituliskan ke dalam bentuk pecahan biasanya seperti apa? 0,75 itu di belakang koma ada dua angka, 7 dan 5, berarti pernya 100, berarti 75 per 100 ya. Di belakang koma ada dua angka, berarti per 100. Yang 7 adalah per sepuluhan, yang 5-nya adalah per seratusan. Kita lanjut, kita sederhanakan tanpa menggunakan FVB terlebih dahulu. Ya, berarti 75 dibagi 5, 100 dibagi 5. Kita cara tidak menggunakan FVB. 75 dibagi 5, 100 dibagi 5 berarti 15 per 20. Ya, berarti 15 per 20. Oke, nah 15 per 20. 15 per 20 masih bisa disederhanakan. Berarti 15 dibagi 5, 20 dibagi 5. 15 dibagi 5 adalah 3 ya. 20 dibagi 5, 4. Berarti 3 per 4. Ini adalah pecahan biasanya 3 per 4. Ya. Ini adalah pecahan biasanya 3 per 4. Jadi mengubahnya pecahan desimal mau dirubah ke pecahan biasa, dirubah dulu ya ke penyebutnya per 10, per 100 atau per 1000 ya. Kemudian disederhanakan. Baik, yang berikutnya adalah dicari dulu FVB-nya dari pembilang dan penyebutnya. Setelah dirubah ke pecahan biasa, kita cari FVB-nya dari 75 dan 100. FVB dari 75 dan 100 adalah 25 ya. Silakan ingat kembali bagaimana cara mencari FVB ya. Itu adalah pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan sampai lupa. Maka 75 per 100 kita bagi dengan FVB-nya adalah 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Ya. 75 dibagi 25 adalah 3, 100 dibagi 25 adalah 4. Ya. Berarti 3 per 4. Baik, jadi pecahan biasa dari 0,75 adalah 3 per 4. Begitu cara mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Insya Allah tidak ada masalah karena ini adalah kita sudah mengenalnya tentang pecahan pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Baik, kita lanjut masih mengubah pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Sekarang contoh yang kedua, ubahlah 0,8 menjadi pecahan biasa. Jawab. Ini langsung aja cari EPB dan KPK-nya ya.
bahwa 0,8 itu adalah 8/10 kan? Oke. 0,8 itu karena di belakang koma ada satu angka, berarti 0,8 itu 8/10. EPB-nya adalah 2. EPB-nya adalah 2. EPB dari 8 dan 10 adalah 2. Oke. Berarti 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Berarti 4/5. Ini langsung dicari EPB-nya ya. Langsung disederhanakan dengan menggunakan EPB-nya. 0,8 di belakang koma ada satu angka, berarti ini 8/10. Ya, berarti 8/10, EPB-nya 2, berarti dibagi dengan EPB-nya, langsung ketemu jawabannya adalah 4/5. Jadi pecahan biasa dari 0,8 adalah 4/5. Ya, insya Allah mudah ya, tidak ada yang sulit. Kita lanjutkan, masih tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Sekarang adalah contoh yang ketiga. Nah, ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Nah, tadi sudah ya, di belakang koma 2 angka. Berarti ini per berapa? Per 100 ya. Kalau 2 angka di belakang koma. Jawab 0,25 sama dengan 25/100. Oke, kita langsung aja ke EPB-nya. EPB dari 25 dan 100 adalah 25. Ya. EPB dari 25 dan 100 itu adalah 25. Maka 25/100 dibagi 25 dibagi 25, 100 dibagi 25. 25 dibagi 25 adalah 1, 100 dibagi 25 adalah 4. Berarti 1/4. Oke, ini tidak ada masalah. Insya Allah kalian, anak-anakku semuanya sudah paham. Karena pelajaran-pelajaran sebelumnya adalah membahas tentang pecahan ya. Kita sudah mengenal pecahan desimal dan pecahan biasa, pecahan campuran, dan seterusnya. Jadi pecahan biasa dari 0,25 adalah 1/4. Oke, ini hanya mengingatkan aja. Sebetulnya tanpa dijelaskan pun, insya Allah anak-anakku sudah banyak yang bisa ya, yang sudah paham. Tapi nggak apa-apa, biar lebih lebih memahami, kita bahas saja. Lanjutkan sekarang mengubah desimal ke bentuk pecahan desimal biasa masih. Sekarang contoh yang keempat. Contoh yang keempat, yaitu ubahlah 8,5 sekarang. Sekarang satuannya bukan 0 lagi, tapi 8. Ya. Ubahlah 8,5 menjadi pecahan biasa. Di belakang koma ada berapa angka nih? Satu angka, yaitu angka 5. Berarti per berapa? Berarti per 10. Jadi pecahan biasanya berapa nih? Jawab 8,5 itu berarti 85/10 ya. 8,5 itu berarti 85/10. Oke. Baik, kita cari aja langsung EPB-nya dari 85 dan 10, yaitu 5. Ya. Pak Guru tidak akan mengulang kembali bagaimana mencari EPB ya, kalian sudah pintar. Langsung saja EPB dari 85 dan 10 itu adalah 5, maka 85/10, 85 dibagi 5, 10 dibagi 5, berapa hasilnya? Adalah 17/2 ya. 85 dibagi 5, 17. 10 dibagi 5 adalah 2. Ini adalah pecahan biasa. Tapi pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini bisa dijadikan pecahan campuran ya. Jadi pecahan biasa dari 8,5 itu adalah 17/2. Karena 17-nya lebih besar, pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, bisa dijadikan pecahan campuran, yaitu 17 dibagi 2 itu hasilnya 8, sisa 1. Berarti 17 dibagi 2 itu 8, sisanya 1. Berarti 8 1/2 ya. Oke.
Ini adalah contoh yang keempat. Insya Allah tidak ada masalah. Insya Allah anak-anakku sudah paham. Kita lanjut masih tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Sekarang contoh yang kelima. Nah, ubahlah 2,25 menjadi pecahan biasa. 2,25 ya. Sekarang di belakang koma berapa angka nih? 2 angka, yaitu angka 2 dan angka 5. Berarti per berapa nih? Per 100. Iya betul. Jawab. 2,25 sama dengan berapa? 225 per 100 ya. Ini adalah pecahan biasa tapi masih bentuk desimal ya. Pecahan desimal yang dituliskan dalam bentuk pecahan biasa. Oke, kita sederhanakan, langsung aja cari EPB-nya dari 225 dan 100 ya. Dari 225 dan 100, pembilang dan penyebutnya adalah 25. EPB-nya 25. Maka 225 per 100 itu 225 dibagi 25, 100 dibagi 25. Oke. Berarti jawabannya 225 dibagi 25, 9. 100 dibagi 25, 4. Oke. 9-nya atau pembilangnya angka 9, penyebutnya angka 4 lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Oke, jadi pecahan biasa dari 225 adalah 9 per 4. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa dijadikan pecahan campuran, yaitu 9 dibagi 4 berapa? Yaitu 9 dibagi 4 itu 2. Ada sisanya berapa? 1. Ya. Ada sisanya 1, berarti 2, 1 per 4. Oke, 9 dibagi 4 itu 2, ada sisanya 1, berarti 2, 1 per 4. Oke, ini adalah pecahan yang paling sederhana dalam bentuk pecahan campuran. Baik, masih tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Sekarang contoh yang kelima, ya, dengan banyak contoh biar lebih paham ya. Contoh yang kelima sekarang bagaimana? Ubahlah 0,375. Nah, di belakang koma ada 3 angka nih. Menjadi pecahan biasa. Berarti kalau di belakang koma ada 3 angka per berapa nih? Iya betul, per 1000. Kalau 1 angka per 100, 2 angka per kalau 1 angka per 10, 2 angka per 100, 3 angka per 1000. 3 ini adalah 3 per 10, 7 ini 7 per 100, 5 ini 5 per 1000. Ya. Berarti ini 3 angka di belakang koma per 1000. Jawab 0,375 adalah berapa? 375 per 1000. Ini pecahan desimal, cuma dituliskan dalam bentuk pecahan biasa. Ya. Oke, ini tulisannya tidak dalam bentuk desimal, tapi dalam bentuk pecahan biasa. Oke. Per 1000, kita langsung aja cari EPB-nya dari 375 dan 1000 adalah 125. Ya, EPB dari 375 dan 1000 adalah 125. Maka 375 per 1000 kita sederhanakan, 375 dibagi 125, 1000 dibagi 125. 1000 dibagi 125 berapa? 8. 375 dibagi 125 berapa? 3. Berarti 3 per 8. Ini tidak bisa dijadikan pecahan campuran. Ini sudah ya, pecahan paling sederhana ya. Karena pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi pecahan biasa dari 0,375 adalah 3 per 8. Baik, kita sudah menemukan atau mendapatkan penjelasan sampai contoh kelima ya. Insya Allah anak-anakku semua semakin paham, semakin mengerti ya. Dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya kita mengubah pecahan ke persen ya, dan sebaliknya. Sekarang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa. Kita sudah mengenal bentuk pecahan biasa. Kita sudah mengenal pecahan desimal.
kita sudah mengenal persen, dan seterusnya ya. Sebetulnya walaupun tidak dijelaskan, anak-anakku insya Allah ini sudah paham nih ya. Baik, untuk lebih pahamnya kita ayo berlatih untuk memantapkan pemahaman materi matematika hari ini. Kerjakanlah latihan yang ada di buku matematika, yaitu silakan buka halaman 19, ada di halaman 19 ya. Aku harus bisa 1.11. Yang dikerjakan nomor 1 saja, yaitu bagian A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini yang akan dinilai oleh Pak Guru. Kalau memang kurang latihan-latihannya, biasanya anak-anak yang suka belajar itu kalau tidak ada kegiatan, kalau tidak ada tugas itu bosan ya. Maunya itu baca, belajar, baca terus begitu. Maka kalau memang kurang, silahkan kerjakan tugas-tugas yang lainnya ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya kepada Pak Guru. Atau kepada siapa sajalah, tidak mesti harus ke Pak Guru ya. Boleh ke ayah, bunda, kalau punya kakak kepada kakak, kalau punya om ke om dan seterusnya ya. Atau bisa belajar sendiri. Oke. Jumlah soal latihan yang harus dikerjakan ada 10 soal. Soal latihan tersebut dikerjakan di buku latihan. Apabila sudah selesai, hasil pekerjaannya difoto, kemudian kirim via Google Classroom. Selamat berlatih, semoga kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran matematika pada kesempatan hari ini. Sekian dan terima kasih. Semoga pembelajaran pada kesempatan hari ini bisa diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.